itu untuk kenapa dilakukan seperti itu kan itu belum ada, belum tergambar. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru atas berkas Nur Hadi yang dikembalikan ke penyidik Polda NTB, kita sudah terhubung dengan penasihat ahli Kapolri, sudah ada Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat sore Pak Sutadi, kita sapa Pak Sutadi. Selamat sore Mbak Anissa. Baik, Pak Sutadi, sebelumnya terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Sutadi, terkait dengan hal ini bahwa Kejati NTB ini baru saja mengembalikan berkas perkara kematian Brigadir Nur Hadi begitu kepada penyidik Polda NTB. Nah, Pak Sutadi, dengan alasan belum jelasnya motif maupun dari modus begitu dan modus pembunuhannya. Bagaimana Anda melihat kasus ini, Pak Sutadi? Ya, itu saya kira itu risiko tugas polisi ya. Polisi sebagai penyidik itu kalau ada kejadian seperti itu kan, meninggalnya seorang, itu pasti dia berkewajiban untuk memberikan penjelasan ya mengenai terangnya perkara itu. Nah, ini tampaknya kemarin itu dari Polda sangat keburu-buru ya, karena yang meninggal ini polisi, kemudian pelakunya polisi. Maka untuk menunjukkan kecepatan polisi menindak anggotanya itu, maka dia buru-buru dilakukan penyidikan, etiknya sudah, kemudian penyidiknya dilakukan dan dinyatakan dikirimkan ke kejaksaan. Nah, kejaksaan pasti akan membaca berkas itu. Bagi kejaksaan itu ya, dia akan bisa menerima berkas itu apabila dengan membaca itu bisa melihat gambaran daripada kejadian yang terjadi. Kemarin itu saya dengar dari eksposnya Bapak Bareskrim, Dirpidum yang datang ke situ, dengan tidak menjelaskan ya bagaimana itu, saya udah menduga ini pasti berkasnya masih mentah ini. Gitu. Artinya Pak Arianto, ini yang seperti yang kita diskusikan tempo hari begitu ya, Bareskrim Mabes Polri kemudian sudah melakukan supervisi begitu, tak terelakkan dong, artinya ada kelemahan juga dalam penyidikan awal. Menurut Anda apakah kemudian ini bagian dari proses yang memang wajar atau seperti apa? Atau memang kasus ini dirasa terlalu cepat dalam proses penyidikannya? Ya, kemarin saya pikir gini, kemarin itu kendalanya adalah karena begini, barang bukti memang kejadiannya gampang ya, pelakunya itu juga ya, di sekitar itu. Cuman sayangnya buktinya itu untuk detail daripada itu, yang jelas meninggalnya karena dari otopsi ya, ada luka di batang leher, patah ya, pangkal lidahnya itu patah. Kemudian saya juga belum tahu juga matinya itu tenggelam atau enggak, tapi yang jelas ketika diangkat dia kan masih hidup, berarti dia matinya bukan karena tenggelam. Tetapi bukti-bukti yang selama ini baru dikumpulkan itu baru diketahui bahwa orang itu matinya karena luka itu dan kemudian akhirnya meninggal gitu ya, meninggalnya bukan karena tenggelam. Nah, berarti kan orang itu kan mati karena penganiayaan. Nah, teman jalannya penganiayaan ini kemarin kalau saya lihat itu kelihatannya antara pemeriksaan pada para saksi itu penyidik mengalami kendala karena tidak ada kesinambungan. Kesinambungan artinya yang menggambarkan mengenai jalan ceritanya orang itu hingga mati gitu. Kan yang diomongkan kan cuma si misteri itu pas lagi keluar kemudian melihat itu ternyata sudah ada itu ya di dasar, kemudian diangkat dan sebagainya. Ketika diperiksa kepada itu AKP itu mayor, katanya dia baru bangun tidur, waktunya 20 menit dan sebagainya. Artinya tidak ada CCTV yang menunjukkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Satu. Yang kedua, dari kesaksian para saksi ataupun pelaku yang ada di situ tuh tidak ada kecocokan. Yang saya dengar waktu itu malah keberatan daripada misteri itu kelihatannya akan dijadikan tersangka kan gitu kan. Tempo hari saya hanya berspekulasi, pasti ini polisi pokoknya kirim aja lah itu 3 tersangka itu, biar nanti jaksa yang melihat mana yang jadi pelaku utama, pelaku penyerta atau yang membantu gitu. Iya. Itu kemarin saya dengar ya kesulitannya juga karena hasil daripada wawancara itu kalau pakai lie detector kelihatannya itu terdapat keterangan yang positif bahwa itu lie detectornya positif. Jadi keterangan dari saksi yang kemarin dihimpun itu tidak valid gitu. Jadi susah untuk menentukan kesesuaian daripada keterangan yang disampaikan itu.
Iya, Itu sementara kalau analisa saya gitu. Iya, karena memang selain dari memang 3 tersangka sudah disebutkan begitu ya, sudah dinyatakan ada 3 tersangka kan, tapi belum ada dari salah satu pun tersangka di sana yang kemudian disimpulkan siapa kemudian yang harus bertanggung jawab terhadap kematian dari Brigadir Nur Hadi. Nah, lantas langkah selanjutnya mungkin yang akan dilakukan karena berkas perkara sudah dikembalikan ke Polda NTB, tahapan selanjutnya dari sisi penyidikannya akan seperti apa? Apakah akan ada kelengkapan alat bukti baru begitu yang kemudian untuk memperkuat dari dasar hukum ini, tambahan pemeriksaan saksi kah atau pendalaman motif kembali atau seperti apa, Pak Arianto? Ya, jadi penyidik pasti akan membaca ya P19 daripada jaksa. P19 itu kan bukti penggambalian berkas dengan petunjuk dari jaksa. Pasti di situ kekurangannya apa? Disebutkan oleh jaksa. Tadi disebutkan oleh Ibu Jaksa tadi ya, bahwa di situ nggak kelihatan benang merahnya kan gitu kan. Urut-urutannya kejadian itu gimana yang terjadi sehingga kita nggak bisa menentukan mana yang salah, mana yang benar kan gitu kan, mana yang bertindak pelaku utama atau pembantu atau penyerta dan sebagainya. Nah, dengan adanya petunjuk seperti itu, pasti penyidik berusaha memenuhi kekurangan itu. Nah, karena selama ini belum dapat keterangan itu, pasti dia nanti akan melakukan pemeriksaan ulang kepada ya paling tidak pada saksi-saksi yang ada itu, untuk di cross check, kemudian dengan kesabaran, karena memeriksa orang itu ya tidak selalu mudah diomongkan, ditanya kemudian langsung ngaku gitu. Sering pakai lama banget itu baru akhirnya mengaku gitu. Nah, jadi gini kira-kira ya, nanti penyidik itu akan mendalami kembali pemeriksaan pada masing-masing itu secara terpisah, kemudian di cross check. Kemudian dengan menggunakan ahli psikologi untuk mengetahui kejiwaan yang bersangkutan itu apakah dia tuh memberikan keterangan dengan bohong apa tidak. Karena ilmu kebohongan itu tidak hanya pakai linguistik aja, jadi bukan pakai rekaman-rekaman yang mungkin, tetapi bisa dilihat juga dari pemberian psikologis. Raut mata itu bohong apa tidak, mata, wajahnya dan sebagainya. Kira-kira penyidik akan mendalami itu. Itu langkah selanjutnya. Lantas terakhir Pak Arianto, untuk Kapolri sendiri seperti apa bersikap atas kasus ini? Karena kita tahu ini tidak sekali dua kali kejadian antara anggota kepolisian terlibat konflik dengan sesama polisi begitu sehingga menyebabkan kematian yang kemudian menimbulkan juga persepsi publik bahwa ketika terjadi insiden polisi dengan polisi ini kerap berbelit-belit dan kerap kemudian landasan hukum ataupun yang lain sebagainya ini tertutup-tutupi begitu ya. Seperti apa Pak Arianto? Ya, kalau ini sih masalahnya bukan tertutup-tutupi ya, tapi adanya kebohongan daripada para pelaku itu untuk melakukan menerangkan apa yang terjadi. Itu tidak hanya terjadi di lingkungan polisi saja. Tetapi dengan kejadian seperti ini, maka ini ya pasti nanti penyidik akan lebih teliti ya. Dan untuk mengulang kembali TKP, kemudian berulang-ulang melakukan pemeriksaan yang intensif dengan menggunakan psikologi dan sebagainya. Tapi untuk polisi ini ya, ini kasus ini bukan hanya masalah penyidikan yang kelihatannya sulit, tetapi justru ini merupakan pelajaran bagi polisi ya, bagi Pak Kapolri sendiri juga, bahwa ternyata anggota di lapangan itu masih aja yang kayak gitu kan. Ini yang namanya anggota Propam sebagai percontohan, dia sendiri malah ikut-ikut narkoba kan gitu. Nah itulah, maka ini jadi warning ya bagi polisi, pasti nanti akan memberikan stressing kembali agar pimpinan di wilayah itu ketat sekali mengawasi perilaku anggotanya ya. Memang selama ini polisi jadi jelek itu kalau menurut saya ya, karena perilaku anggota yang di lapangan yang sangat negatif ya. Yang nomor satu perilaku koruptif, yang nomor dua perilaku hedonistis itu. Seperti kemarin Pak Sugeng katakan, ini menjadi peringatan ya, supaya di lain daerah itu akan memperketat kayak pengawasan kepada perilaku polisi ini. Jadi intinya peristiwa ini ada dua makna ya. Di satu sisi maknanya polisi agar bisa betul-betul meningkatkan kemampuan penyidikan ya, dengan memanfaatkan semua alat saintifik, dan kemudian yang kedua meningkatkan pengawasan untuk perilaku polisi agar tidak lagi terjadi kebrutalan ataupun tindakan yang negatif yang mencemarkan nama polisi. Itu kira-kira. Baik, kalau dari internal polisi yang disampaikan ataupun diwakili oleh Pak Arianto begitu ya, ini sudah terlihat dari sifat ataupun reaksi yang reflektif begitu ya, sehingga memang kita harapkan bahwa kasus ini kemudian terang benderang dan segera mendapatkan hasil ataupun benang merahnya. Pak Arianto, terima kasih banyak atas update dan juga informasinya. Salam sehat selalu Pak Arianto. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ketua DPR